Ada orang hitam, dia tawaf di Ka'bah. Hah? Hitamnya jangan kemari dong. Enggak, ada orang hitam. Oh iya, maaf. Ada orang hitam. Nah, di belakang kan. Oh iya, so. Ada orang hitam, Pak. Dia tawaf. Dia baca ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Dia tidak sadar di belakangnya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendengar bacaan dia. Rasul tertarik mendengar bacaan orang hitam ini sampai-sampai Rasul mengikuti bacaannya. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Orang lain kan bacanya beda. Dia ya Karim. Terus dia dengar kok di belakang ada orang yang membaca mengikuti dia. Akhirnya dia berhenti. Dia diam. Rasul pun ikut diam. Dia jalan lagi. Ya Karim, ya Karim. Rasul ikut lagi. Ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya dia berhenti, dia nengok. Maaf ya, kaget dia begitu dia nengok. Ini orang kok tampan sekali. Wajahnya tampan. Dia bilang apa? Kalau bukan karena ketampanan wajah kamu, saya adukan kamu sama Rasul saya ya. Rasul tersenyum. Rasul tanya, memangnya kamu pernah ketemu sama Rasul kamu? Belum. Loh, dari mana kamu yakin? Oh, saya yakin beliau adalah Nabi yang luar biasa. Tahukah kamu bahwa yang di hadapanmu ini adalah Rasul? Kaget langsung dia menunduk, pengen sujud. Rasul pergi, maaf. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk disembah dan gila hormat. Tiba-tiba turun malaikat Jibril alaihissalam yang mengatakan apa? Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepada engkau, sampaikan kepada temanmu. Jangan hanya berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya setiap manusia akan dihitung amal ibadahnya, akan dihitung setiap perbuatannya, akan dihisab setiap amalan-amalan. Begitu orang hitam itu dibilang seperti itu, orang hitam itu bilang apa? Ya Rasul, seandainya Allah akan menghitung amalan saya, maka saya pun akan membuat perhitungan kepada Allah. Rasul kaget tapi tersenyum. Bagaimana cara kamu menghitung Allah? Saya akan hitung segala amalan-amalan, nilai-nilai kebahagiaan dan apapun yang Allah berikan kepada saya. Ini orang hitam yang gak pernah ketemu Rasul, tiba-tiba bisa cerita seperti itu. Rasul nangis. Turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, hentikan tangisanmu, karena tangisanmu membuat malaikat penjaga arsy lupa membaca tasbih sehingga arsy bergoyang. Seringkali orang bilang Allah di mana? Allah di mana-mana. Berarti Allah banyak dong. Kalau seandainya kita berpikir Allah banyak, ini repot. Allah ada di mana-mana, wah tauhid bisa kepleset. Allahnya satu, tapi pengetahuannya ada di mana-mana. Artinya manusia tidak akan pernah bisa lari dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa sembunyi. Semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam di hutan belantara yang pekat. Allah tahu. Sekarang bagaimana dengan manusia? Jangan apa yang dia bicarakan, baru yang terlintas aja sedikit Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Saking dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat kekuatan orang ibadah di saat pergi haji, kemudian dia sholat, imam membaca surat-surat yang panjang, itu kok kuatnya luar biasa. Tapi begitu balik ke tanah air, tidak akan sama. Kenapa? Itu dia perasaan merasa bahwa Allah itu sangat dekat. Itu yang membuat kekuatan itu lahir untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini yang mesti disyukuri. Yang kedua yang ingin Uje ingatkan adalah apa? Jangan sampai kita menjadi haji brosur. Ngerti gak haji brosur? Mabrur. Oh, mabrur. Brosur. Brosur. Brosur lembaran. Iya, haji brosur banyak. Salah Ustaz. Kok salah? Mabrur. Masa lu berani nyalain gue depan Yaman, lu bikin malu buat lu? Nah kalau brosur. Lah lu dengerin dulu makanya. Iya. Gue ceramah haji udah berapa kali coba? Lu tidur lu sih kagak dengerin. Makanya lu mulai sekarang nih, dengerin haji brosur ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan haji brosur? Setiap pergi haji, begitu dia menemukan kekurangan, dia komplain terus. Kenapa? Ukurannya adalah tidak sesuai dengan brosur. Apa maksudnya Uje? Maksudnya sederhana, Bu. Begitu kita berangkat ibadah haji, brosur mengatakan bahwa kita akan pergi naik pesawat, bla. Setelah itu berangkat menuju Madinah. Di Madinah kita akan tidur di hotel, bla.
mulai kan muncul, aduh kok begini. Ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, mulai setan masuk, kita disuruh mengungkit, akhirnya apa? Saya kan bayar, aduh nanti dulu, maaf lahir batin. Kita bisa pergi dari tanah air menuju tanah suci, bukan hanya karena perkara kita punya uang. Begitu banyak orang yang kaya, yang hartanya lebih banyak daripada kita. Sampai sekarang nggak sampai ke tanah suci. Imam Ghazali, beliau mengatakan ternyata ada orang-orang yang diharamkan matanya untuk melihat Ka'bah dan kakinya menginjakkan tanah suci. Siapa? Orang yang selalu entar, nanti, tarsok. Padahal kalau dilihat dari hartanya sudah ada. Jadi sampainya kita ke sana bukan karena kita punya uang, tapi karena ada izin. Izin siapa? Izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang menyampaikan kita, bukan uang. Tad, saya juga udah. Lu kenapa ikut-ikutan nih? Habisnya Ustaz nggak mau ngajak. Bukan dulu ya. Orang dulu diajak. Lu kok orang melulu? Kemarin Ustaz diajak naik haji. Sudah saya bukan naik haji. Mau berangkat haji? Mau. Bener serius? Oh, iya. Niat lu kuat nggak? Ya, kuat ah. Ngumpulin duit? Bener serius, sehari 1 juta aja insya Allah lu bisa berangkat. Ini masalah juga duit saya sendiri. Sehari 1 juta insya Allah. Sehari 1 juta. Iya. Bulan oncom.